Bilal bin Rabah merupakan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah muadzim di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menjadi muadzim pertama umat Islam yang terkenal dengan suara yang merdu. Dia lahir di daerah As-Sarah sekitar 43 tahun sebelum Hijriah dan wafat pada tahun ke-20 Hijriah. Ayahnya bernama Robah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnus Sauda, putra wanita hitam. Bilal dibesarkan sebagai hamba sahaya di kota Ummul Qura, Mekah saat ayahnya meninggal. Pada mulanya, Bilal adalah budak milik Umayyah bin Khalaf, salah satu bangsawan Mekah, tokoh penting kaum kafir Quraisy. Bilal melalui hari-harinya dengan disiksa oleh tuannya, tapi ia tetap sabar dan tegar bagai gunung. Ketika Mekah diterangi cahaya agama baru dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyerukan kalimat tauhid, Bilal adalah termasuk orang-orang pertama yang memeluk Islam. Saat Bilal masuk Islam, di bumi ini hanya ada beberapa orang yang telah mendahuluinya memeluk agama baru itu, seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Yasir bersama ibunya Sumayyah, Su'aib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Saat tuannya mengetahui bahwa Bilal telah memeluk agama Allah, Bilal disiksa dengan siksaan yang berat. Ia merasakan penganiayaan orang-orang musyrik lebih berat dari siapapun. Ia diletakkan di atas bara api. Mereka membawa Bilal keluar pada siang hari ke padang Mesir dan mencampakkannya di atas pasir-pasir yang panas dalam keadaan tak berbaju. Kemudian mereka membawa batu yang telah dipanaskan yang diangkat dari tempatnya oleh sejumlah orang yang meletakkannya di atas tubuh dan badannya. Siksa demi siksa berulang-ulang dialami setiap harinya. Namun Bilal tetap sabar menghadapi ujian jalan Allah itu, sebagaimana yang dirasakan kaum muslimin lemah lainnya. Para penyiksa menyuruh Bilal untuk memohon kepada Tuhan kaum kafir yaitu Uzza dan Lata, tetapi Bilal menolak untuk mengucapkannya dan seraya mengatakan senandung abadinya Ahad Ahad. Penyiksaan Bilal dijadikan sebagai contoh dan pelajaran oleh kaum kafir kepada orang yang ingin mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah binti Ka'ab al-Anshariyah adalah seorang sahabat wanita yang agung lagi pemberani. Banyak jasa telah ia ukir dalam perjuangan dakwah Islam. Ummu Imarah, demikian ia biasa dipanggil, adalah salah satu contoh keberanian yang abadi. Ummu Imarah adalah seorang sahabat wanita yang agung. Ia termasuk satu dari dua wanita yang bergabung dengan 70 orang laki-laki Ansor yang hendak berbayat kepada Rasulullah dalam bayat Aqabah kedua. Pada waktu itu ia berbayat bersama suaminya Zaid bin Asim dan dua orang putranya. Kisah kepahlawanan Nusaybah yang paling dikenal sepanjang sejarah adalah pada saat perang Uhud, di mana ia dengan segenap keberaniannya membela dan melindungi Rasulullah. Pada perang itu, Nusaybah bergabung dengan pasukan Islam untuk mengemban tugas penting di bidang logistik dan medis. Bersama para wanita lainnya, Nusaybah ikut memasok air kepada para prajurit Muslim dan mengobati mereka yang terluka. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa ketika itu Nusaybah berperang penuh keberanian dan tidak menghiraukan diri sendiri ketika membela Rasulullah. Saat itu Nusaybah menderita luka-luka di sekujur tubuhnya. Sedikitnya ada sekitar 12 luka di tubuhnya, dengan luka di leher yang paling parah. Namun hebatnya, Nusaybah tidak pernah mengeluh, mengadu, atau bersedih. Ketika Rasulullah melihat Nusaybah terluka, beliau bersabda, "Wahai Abdullah, putra Nusaybah, balutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah Nusaybah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga." Mendengar doa Rasulullah, Nusaybah tidak lagi menghiraukan luka di tubuhnya dan terus berperang, membela Rasulullah dan agama Allah. "Aku telah meninggalkan urusan duniawi," ujarnya. Selain perang Uhud, Nusaybah bersama suami dan putra-putranya juga ikut dalam peristiwa Hudaybiyah, perang Khaybar, perang Hunain, dan perang Yamamah. Dalam berbagai pertempuran itu, Nusaybah tidak hanya membantu mengurus logistik dan merawat orang-orang yang terluka, tapi juga memanggul senjata menyambut serangan musuh. Meninggalnya Habib meninggalkan luka yang dalam di hati Nusaybah. Pada perang Yamamah, Nusaybah dan putranya Abdullah ikut memerangi Musailamah hingga tewas di tangan mereka berdua. Beberapa tahun setelah perang Yamamah, Nusaybah meninggal dunia. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Nusaybah binti Ka'ab al-Anshariyah dengan curahan rahmatnya yang luas, menyambutnya dengan keridhaan serta memuliakan kedudukannya.